Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 766-770. Melihat ini, Gu Qiuyi dan Lin Wan Qiu bergegas maju untuk mendukungnya dan menepuk punggungnya. Ye Chen tidak tahan lagi, menatap Gu Yanzeng, dan bertanya dengan suara dingin, "Maksudmu, jika Paman Gu tidak setuju, kamu akan menyerang keluarga 3 orang?" Gu Yanzeng tidak repot-repot terus berpura-pura, dan berkata dengan angkuh dan kejam, "Nak, tidak peduli siapa kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Aku punya urusan untuk dilakukan hari ini, jadi aku menyelamatkan hidupmu, tapi aku hanya menyelamatkanmu untuk sehari. Jika kamu masih hidup saat ini besok, aku, Gu Yanzeng, akan dianggap bodoh selama bertahun-tahun." Sudah. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia segera menatap Gu Yanzong, dan berkata dengan suara dingin, "Saudaraku, karena aku telah mencapai titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku harus mendapatkan 80% aset ketika aku datang hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku dan saudara ketiga karena mengabaikan persaudaraan, bagi mereka untuk dimakamkan bersamamu. Kan?" Begitu kata-kata itu keluar, Ye Chen sangat marah, darah di sekujur tubuhnya mendidih seketika. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Gu Yangang dengan keras. Gu Yangang, Gu Yanzeng, dan pengawal yang dibawa oleh mereka berdua belum tahu apa yang terjadi, tapi Gu Yangang langsung terbang. Dia terbang terbalik dari ruang makan dan jatuh langsung ke lantai ruang tamu. Dia meratap di udara dan kehilangan kesadaran segera setelah mendarat. Melihat ayahnya ditendang dan pingsan, Gu Weiwang bergegas maju, mengangkatnya, dan bertanya dengan gugup, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" "Ayah," Gu Yan sangat marah. Dia menunjuk Ye Chen dan memarahi, "Nak, kamu sangat berani. Kamu tidak takut." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih tangan Gu Yan yang menunjuk. Padanya, dengan bunyi klik, tangan kanan Gu Yanzeng patah langsung dari pergelangan tangannya. Gu Yanzeng memegang tangannya yang terkulai, dan dengan marah berteriak pada dua pria kekar di belakangnya, "Sial, bunuh dia sekarang, putra Gu Yanzeng." Gu Weiliang juga berkata dengan marah, "Nak, kamu berani menyakiti ayahku, kamu sudah tamat." Pengawal ayahku dikenal sebagai dewa perang dan penguasa kerajaan, dan dia pasti akan membuatmu mati hari ini. Dewa perang, Tuan Tanah. Ye Chen memandangi dua pria besar yang berjalan ke arahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Karena mereka sangat terkenal, aku akan membiarkan mereka berlutut dan memanggil ayah hari ini." Gu Yanzong terkejut saat melihat ini, dan berseru, "Chener, hati-hati, mereka berdua petarung yang sangat baik. Dengan darah di tangan mereka, kamu bukan lawan mereka." Syaratmu, dari sudut pandang Gu Yanzong, Ye Chen bukan hanya menantu favoritnya di masa depan, tetapi juga satu-satunya darah kakak laki-lakinya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa hanya duduk dan melihat Ye Chen mati karena dirinya sendiri. Dalam hal itu, bahkan di bawah 9 mata air, dia tidak akan bertatap muka dengan orang tua Ye Chen. Gu Yan mencengkeram pergelangan tangannya, menggertakkan giginya dan mengutuk kompromi. "Sekarang, sudah terlambat, anak ini berani menyakitiku. Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada kedua orang itu, "Singkirkan dia, segera." Salah satunya dikenal sebagai dewa perang, sedangkan yang lainnya dikenal sebagai Tuan Tanah. Mereka semua adalah tokoh terkenal di dunia, dan sekarang mereka sangat dipermalukan oleh seorang anak kungfu, jadi mereka tentu saja membencinya, dan mereka hanya ingin membunuhnya untuk mempertahankan martabat mereka. Tepat ketika kedua orang ini bergegas di depan Ye Chen, Gu Qiuyi, Gu Yanzong dan Lin Wan Qiu semuanya gugup dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua takut Ye Chen akan mengalami kecelakaan, khusus untuk suami istri ini.
mereka baru saja bersatu kembali dengan Ye Chen, dan mereka tidak berani membahayakan Ye Chen. Tapi di tengah petir, Ye Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi malah bertemu dengan Dewa Perang dan Tuan Tanah. Dia memindahkan energi spiritual di kedua tangan, dan dengan satu tangan, itu seperti menangkap ayam dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah Dewa Perang dan Tuan Tanah Yanjing yang terkenal. Kekuatan kedua orang ini hampir bisa berjalan menyamping di lingkaran pengawal orang kaya Yanjing. Kecuali untuk Master Metafisika Top yang didukung oleh keluarga Su dan keluarga Ye dalam legenda, yang lain sama sekali bukan tandingan keduanya. Namun, seorang pemuda seperti Ye Chen sebenarnya langsung menyelesaikan serangan keduanya, dan langsung mencengkeram leher keduanya, segera membuat kaki mereka terangkat dari tanah. Pada saat ini, tangan Ye Chen seperti klem hidrolik dengan tekanan puluhan ton, dan dijepit erat oleh leher keduanya. Keduanya langsung ngeri, dia mati-matian menendang kakinya dan melambaikan tangannya, mencoba mematahkan lengan Ye Chen dan melarikan diri. Namun, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tubuhnya sepertinya dicekik oleh semua kekuatan sekaligus. Ketika lengan itu diayunkan, mereka tampak seperti dua balon panjang yang digelembungkan, dan mereka tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan mereka sama sekali. Begitu pula dengan kakinya, hanya bisa menggantung di udara, tidak bisa menendang meski ingin menendang. Ekspresi keduanya sangat ketakutan, dan kulit mereka dengan cepat berubah menjadi hitam dan ungu karena menahan napas. Keluarga Gu juga terkejut. Monster apa ini? Satu orang, dua tangan, membuat Dewa Perang dan Tuan Tanah menjadi burung ini. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Tidak hanya Gu Yanzeng dan Gu Yangang yang datang untuk memprovokasi, bahkan keluarga Gu Yanzong yang terdiri dari 3 orang pun terlalu terkejut untuk berbicara. Dewa Perang dan Tuan Tanah keduanya adalah tokoh yang sangat terkenal di Yanjing. Keduanya telah membunuh banyak orang dan tidak pernah menderita kekalahan. Siapapun yang menyebut mereka akan menjadi pucat. Namun, mereka berdua bahkan tidak bisa bergerak di depan Ye Chen. Dalam pertempuran normal, setidaknya harus ada bola balik. Seperti kata pepatah, Anda memukul dan menendang, melihat triknya, dan mencari kekurangannya. Ini disebut trik master. Tapi Ye Chen tiba-tiba bergegas, mencubit 2 ahli top seperti ini dengan 2 tangan, yang membuat orang bertanya-tanya seberapa kuat dia. Ye Chen mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Dia memandang kedua orang di tangannya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan panggil ayah. Jika kamu memanggilku baik dan baik, aku akan menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu bersedia?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Dewa Perang dan Tuan Tanah benar-benar memiliki sesuatu. Mereka tidak terlalu mampu dan memiliki temperamen yang baik. Tidak apa-apa. Jika demikian, mari bereinkarnasi dan menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya." Setelah berbicara, dia sedikit meningkatkan kekuatannya, dan keduanya segera merasakan ketakutan akan kematian. Meskipun kedua orang ini membunuh banyak orang, pada analisis terakhir, mereka juga orang-orang yang rakus akan kemuliaan dan kekayaan. Jika tidak, mereka tidak akan memberikan hidup mereka kepada Gu Yanzeng. Jadi ketika kematian mendekat, keduanya merasakan hal yang sama di hati mereka, dan mereka mulai merasakan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak mau mati seperti ini. Lagi pula masih banyak kekayaan dan kehormatan di dunia ini. Mereka belum menikmatinya, atau belum cukup menikmatinya. Mereka telah bekerja keras di perbatasan selama bertahun-tahun, berjuang di tengah hujan senjata dan peluru, hingga saat ini, untuk dapat menikmati hidup orang lain. Namun, tidak ada gunanya mati sia-sia sebelum menikmati berkat selama beberapa tahun. Setelah itu, Dewa Perang yang dipegang Ye Chen di tangan kirinya berteriak dengan suara serak, "Ayah, ayah." Karena tenggorokan Ye Chen tersangkut rapat, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar, tetapi mulutnya masih di tempatnya,
dan dia benar-benar ingin mengaku dengan pengecut. Ye Chen mengangguk puas, memimpin untuk melonggarkan tangan kirinya sedikit, dan berkata dengan mencibir, "Ayo, beri aku panggilan yang bagus." Dewa Perang menangis, dan berkata dengan suara serak, "Ayah, tolong selamatkan hidupku." Ye Chen mengangguk, "Baiklah, anak yang baik, karena kamu memohon ayah untuk memaafkanmu dengan tulus, maka ayah akan menunjukkan belas kasihan dan memaafkanmu kali ini." Tiba-tiba melihat saudara baiknya memanggil ayah Ye Chen, dia dimaafkan, dan segera memanggil ayahnya dengan putus asa. Tentu saja, dia tidak bisa mengeluarkan suara dari tenggorokannya, dia hanya bisa memberi isyarat dengan mulutnya. Pemilik tanah di samping berkata dengan marah, "Saya juga tuan tanah dari perbatasan utara." Saat itu, dia mampu mengalahkan 100 dengan 1. "Jangan pergi terlalu jauh," Ye Chen mencibir dan berkata, "Pemilik tanah dari perbatasan utara, apa yang kamu lakukan, dibandingkan dengan milikmu? Siapa yang lebih baik, Tuan?" Tanah bertanya, "Apa gelarmu?" Ye Chen tersenyum ringan. 4 kata, naga asli di dunia. Naga sungguhan? Apa-apaan, sombong sedikit terlalu banyak, kan? Ye Chen terlalu malas untuk terus berselisih dengannya. Jadi dia mendapatkan kembali kekuatan di tangannya, dan berkata dengan ekspresi kosong, "Jika kamu ingin berlutut, kamu akan hidup, jika tidak, kamu akan mati. Kamu hanya punya 3 detik untuk memikirkannya." Tuan Tanah merasakan kekuatan di tenggorokannya semakin kuat dan ketakutan, dan berkata, aku berlutut, alasan untuk hidup, mengangguk tanpa ragu." Ye Chen tersenyum puas, dan menekan mereka berdua ke tanah seperti ayam, dan berkata dengan suara dingin, "Berteriak lebih keras, atau aku akan melumpuhkan kalian berdua, dan membiarkan kalian berdua menjadi kasim seumur hidup." Namun, saat ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan kedua tuan di bawahnya berlutut di tanah dan memanggil pemuda itu ayahnya. Ye Chen melihat bahwa keduanya serius dan berbakti, mengangguk puas, dan berkata, "Anak-anakku yang terkasih, kamu tidak buruk. Kamu dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, dan itu adalah bahan yang bagus untuk hal-hal hebat." Keduanya mengangkat kepala dan menatap Ye Chen dengan kemarahan yang tidak dapat disembunyikan, dan mereka telah membunuhnya 10.000 kali di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, keduanya memikirkan hal yang sama di dalam hati mereka. Begitulah cara meminta Ye Chen untuk mendapatkan kembali tempat itu setelah melewati rintangan hari ini. Saat itu, dia harus dibunuh untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Ye Chen telah mempersiapkannya, sehingga dia tidak akan mengalami masalah lagi. Jadi, Ye Chen berkata dengan senyum di wajahnya, "Dua putra yang baik. Salah satu dari kalian adalah dewa perang dan yang lainnya adalah penguasa alam. Kamu benar-benar luar biasa, dan aku merasa sangat terhibur untuk ayahku. Tapi aku benar-benar tidak suka cara kalian berdua bertarung dan membunuh sepanjang hari. Jadi mulai hari ini, mari menjadi bayi baik yang tidur tepat waktu." Tapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Chen telah merencanakan untuk menghapuskan mereka. Jadi, dia diam-diam melepaskan 2 aliran energi spiritual dari tangannya, langsung menembus ke dalam tubuh kedua orang itu, segera menyegel dantian dan meridian mereka, dan mengubah 2 orang dari master teratas di mata orang biasa menjadi sampah yang tidak berdaya. Jika mereka berdua berani menggunakan kekuatan mereka atau mengumpulkan kekuatan mereka, tidak hanya tidak mungkin bagi mereka untuk meledakkan sesuatu yang mematikan, tetapi tubuh mereka juga akan menderita rasa sakit yang luar biasa dari gigitan puluhan ribu semut. Bahkan jika mereka ingin memindahkan beberapa batu bata, itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, mereka berdua sudah menjadi standar orang yang tidak berguna, sangat tidak berguna sehingga mereka tidak lagi tidak berguna. Pada saat ini, Ye Chen berteriak dengan dingin kepada mereka berdua, "Oke, kalian berdua pergi dan tetap jujur, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku ingin mengobrol baik dengan 2 kakak laki-laki dari keluargaku." Dewa Perang dan Tuan Tanah yang berlutut di tanah mendengar ini. Mereka buru-buru berlutut,
tidak berani melakukan kesalahan. Adapun Gu Yanzeng dan Gu Yangang, ketika mereka mendengar Ye Chen mengatakan bahwa mereka ingin mengobrol baik dengan diri mereka sendiri, ekspresi kedua bersaudara itu semuanya ketakutan, dan mereka sudah panik. Mereka tidak menyangka akan ada bintang jahat seperti itu di keluarga kakak tertua. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Gu Yanzong, keluarga itu tidak lebih dari beberapa pengawal yang menjaga rumah. Meski kemampuan mereka bagus, mereka jauh tertinggal dari dua orang yang mereka bawa. Namun, hantu itu tahu bahwa ada pemuda lain di keluarga mereka, yang sekuat surga, dengan aura yang menakutkan, dan terlihat seperti Sura. Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, bahkan jika saya mengakui kekalahan hari ini, bagaimana dengan besok? Lusa, izinkan saya memberitahu Anda, mari lupakan masalah hari ini. Mulai sekarang, kami tidak akan mengganggu satu sama lain. Jika Anda bersedia menerima lamaran saya sebelumnya, kami akan tetap menjadi saudara yang baik. Ketika Anda pergi, saudara ketiga dan saya akan membuat pengaturan yang baik untuk generasi mendatang dan mengubur Anda dengan cara yang baik. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia jatuh ke samping dalam keadaan linglung. Saat Guyan bergegas membantunya, dia juga dijatuhkan ke tanah oleh kekuatan tubuh Gu Yanzeng. Kedua bersaudara itu masing-masing mengerang. Gu Yangang lebih baik, baru saja jatuh, tetapi Gu Yanzeng agak sengsara. Tamparan ini langsung membunuh gigi geraham di belakang sikel, mulutnya penuh darah, dan pipinya bengkak seperti disengat tawon. Yang lain bergegas maju dan membantu Gu Yanzeng, yang seperti babi mati. Gu Yan menutupi wajahnya, terisak dan berkata, kamu berani memukulku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Gu Yan, adalah seorang vegetarian? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak mengira kamu seorang vegetarian. Saya pikir kamu lebih seperti pemakan kotoran, dengan mulut penuh bau. Terpesona, bocah ini sebenarnya membandingkan Wu Qi dengan dirinya sendiri. Wu Qi itu, saya telah mendengar tentang dia, dan saya mendengar tentang dia karena saya menonton video di Douyin. Saya hampir membuat diri saya sakit saat itu. Ye Chen sebenarnya membandingkan dirinya dengan dia. Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap kepribadiannya? Dia segera berteriak kepada Dewa Perang dan Tuan Tanah yang berlutut di tanah. Sialan, bunuh dia, jika kamu membunuhnya, aku akan memberimu 100 juta, keduanya saling memandang. 100 juta, kedengarannya cukup menarik. Namun, beraninya mereka melangkah maju untuk memprovokasi Ye Chen. Ye Chen bisa mengangkat mereka berdua seperti ayam dengan satu gerakan, hampir mencekik mereka sampai mati. Keduanya tidak berdaya di depan Ye Chen. Dalam hal ini, bahkan jika 100 juta ada di depan mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Namun, Dewa Perang tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Pasalnya, dia memang selalu membawa senjata di dekat tubuhnya. Meskipun dia adalah orang seni bela diri dan tidak terlalu suka menggunakan senjata, senjata juga merupakan ketergantungan yang menyelamatkan jiwa. Dia bertindak sebagai pengawal untuk Gu Yanzeng, dan sebagian besar waktu tidak ada bahaya, tetapi dia masih memiliki tangan ekstra. Hanya saja, ditekan dan digosok langsung oleh Ye Chen barusan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata sama sekali, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Tapi segalanya berbeda sekarang, perhatian Ye Chen tidak lagi pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Jika perhatian Ye Chen tertuju pada Gu Yanzeng dan Gu Yangang, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyelinap menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih takut peluru. Jika Anda memukul dengan satu tembakan, lawan akan segera kehilangan kekuatan tempur. Jika Anda melakukan 2 tembakan lagi pada saat itu, bahkan seorang ahli seni bela diri pasti akan mati. Pada saat itu, saya tidak hanya akan membalas dendam karena dihina, tetapi saya juga akan mendapat bonus 100 juta yuan dari bos, maka saya tidak perlu bekerja lagi seumur hidup, dan saya bisa langsung pensiun untuk menikmati kejayaan dan kekayaan.
Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat tangannya, berniat menyelinap ke belakangnya untuk mengeluarkan senjatanya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya sangat lemas sehingga dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Lengannya telah terkulai sebelumnya, dan dia takut akan kemarahan Ye Chen, jadi dia tidak berani menggerakkannya, jadi dia tidak menyadari bahwa lengannya memiliki gejala kelemahan otot. Terkejut di dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, apa yang sedang terjadi, mungkinkah dia ketakutan tadi, tubuh takut lemah, memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, mencoba menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan untuk menggerakkan lengannya, tetapi kekuatan di lengannya hampir habis. Dia sangat terkejut, tetapi untuk 100 juta, dia masih mencoba yang terbaik untuk meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya. Dia berusaha keras selama beberapa menit, berkeringat deras, tetapi gagal. Pada saat dia merasa kekuatannya hampir habis, dia akhirnya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyentuh senjatanya melalui pakaiannya. Namun, sulit untuk mengambil senjatanya. Sama sekali tidak bisa mengemudi. Ye Chen belum melihatnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa anak ini melakukan yang terbaik untuk melawan jejak aura yang tersisa di tubuhnya. Jadi dia menatapnya, dan mencibir, "Ada apa, saudara?" Dewa Perang, ingin menggambar pistol, Dewa Perang buru-buru berkata dengan ketakutan. Tidak, sama sekali tidak. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mengeluarkan senjata, kamu harus mengeluarkannya." Setelah mendengar ini, God of War gemetar di sekujur tubuhnya. Bagaimana dia tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya? Mungkinkah dia mengutak-atik dirinya sendiri? Ye Chen melihat dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk jujur. Anda setidaknya dapat mengontrol esfengter Anda sekarang. Jika Anda berani melakukannya lagi, saya akan membuat Anda tidak dapat mengontrol esfengter Anda. Jika Anda seperti anak berusia 1 tahun, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan." Ketika pria itu mendengar ini, dia ketakutan. Kekuatan supernatural macam apa yang dimiliki orang ini? Metode apa yang dia gunakan untuk membuat dirinya hampir menjadi orang yang tidak berguna? Guyan gemetar ketakutan saat ini. Apa-apaan ini? Dewa Perang dan Tuan Tanah yang disewa olehnya dengan gaji tinggi dicekik oleh Ye Chen dan berlutut untuk memanggilnya ayah. Anda harus tahu bahwa kelompok orang ini hanyalah nenek moyang senjata. Mereka tidak bisa memegang senjata, sama konyolnya dengan tukang cukur yang tidak bisa memegang gunting. Namun, tidak peduli betapa sulit dipercaya dan luar biasa kebenarannya, itu tetaplah kebenaran. Guyan melihat bahwa Dewa Perang sama ketakutannya dengan anjing mati, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, jadi dia tahu bahwa sama sekali tidak berguna mengandalkan mereka hari ini. Dengan cara ini, bukankah tamparan di wajah tadi akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin kesal, namun, dia tidak berani terlalu sering meneriaki Ye Chen saat ini. Gue Liang memarahi dengan marah, "Nak, jangan berlebihan, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana harus mati." Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku saat ini?" Gue Liang tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia masih mengancam dengan gigi terkatup, "Jika kamu mengacaukan keluarga Gu, berhati-hatilah karena keluarga Gu saya akan mengeluarkan perintah berburu di seluruh negeri, menawarkan hadiah 1 miliar bunga gelap untuk kepalamu." Ye Chen mengangguk, "Bagus nak, ini menarik. Apakah kamu sudah menikah?" Gue Liang tertegun sejenak. "Ada apa?" Dengan ini, "Mengapa Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini?" Ye Chen bertanya lagi. "Berapa banyak anak yang dimiliki ayahmu?" 3. "Berapa anak laki-laki dan perempuan?" "Aku punya 2 kakak perempuan." "Oh." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu adalah satu-satunya putra ayahmu, kan?" "Ya, iya, iya, iya." Apa yang orang ini coba katakan? Pada saat ini, Ye Chen mencibir, dan berkata, "Namun, putramu tidak seberuntung itu.
Mulai sekarang, dia tidak akan bisa melahirkan. Saat dia berkata, energi spiritual memasuki tubuh Gu Weiliang. Saat berhadapan dengan Xiao Yiqian saat itu, dia juga menggunakan Zeki untuk menyegel akarnya, membuatnya kehilangan kemampuan untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak menyegel kemampuannya untuk melanjutkan garis keluarga, dan Xiao Yiqian memiliki anak. Jadi kemampuan ini juga dapat ditiadakan untuknya. Namun, bagi Gu Weiliang, kesuburan masih sangat penting. Lagi pula dia masih muda, dan Gu Wei masih menunggunya untuk melanjutkan keluarganya. Pada saat ini, Gu Weiliang menjadi marah, dan berkata dengan marah, "Kamu bilang aku tidak subur, jadi aku tidak subur. Apakah kamu membuka mulutmu atau apa?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Hei, kamu benar sekali. Aku baru saja membuka mulut. Apapun yang kamu katakan, aku katakan kamu tidak. Dilahirkan jika Anda tidak subur, Anda akan mandul. Jika Anda tidak percaya, kembali dan coba." Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Mereka semua takut dengan kekuatan Ye Chen, jadi mereka tidak berani memarahinya, apalagi melawannya. Namun, mereka semua merasa bahwa kata-kata Ye Chen terlalu buruk. Mengutuk orang karena kemandulan? Apakah ini yang dilakukan para dewa? Guyan menggertakkan giginya dan bertanya, "Oke, apapun yang kamu katakan, apakah kamu puas sekarang? Bisakah kita pergi sekarang?" "Belum." Ye Chen melambaikan tangannya pada Gu Weiwang. "Putra Guyangang, ayo nak, kemarilah." Gu Weiwang mundur selangkah dengan kaget. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chen berkata, "Saya juga berencana melakukan ligasi untuk Anda." Wajah Gu Weiwang menjadi hijau, dan dia melangkah mundur di belakang ayahnya dalam 2 atau 3 langkah. Tidak berani menjawab balik, juga tidak berani melangkah maju. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan berkata, "Lihatlah penampilan pengecutmu. Untungnya, aku lebih baik dalam hal itu, dan ligasi awan tidak menjadi masalah." Setelah selesai berbicara, jejak energi spiritual lainnya keluar. Setelah menyelesaikan keduanya, Ye Chen tiba-tiba ingin memahami sesuatu, dan berkata, "Oh, saya lupa satu hal, kalian berdua tidak boleh terlalu tua. Kalian pasti masih memiliki kesuburan, bukan?" Gu Yanzeng dan Gu Yangang menjadi gila karena marah. Bagaimana mereka menjadi tua? Keduanya berusia 40-an dan belum berusia 50 tahun. Dan keluarga mereka kaya dan terpelihara dengan baik. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah tua dan kuat, dan kekuatan fisik mereka tidak kalah dengan anak muda biasa. Namun, keduanya tidak tahu obat apa yang dijual di labu Ye Chen saat ini. Tapi Ye Chen menjentikkan jarinya 2 kali dengan santai, dan berkata kepada mereka, "Oke, kamu bisa keluar. Aku akan berada di Yanjing selama 2 hari ke depan. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Tetapi jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku, berlututlah di depan pintu villa pamanku. Jika kamu tulus, aku mungkin mempertimbangkannya." Guyan sedang menunggu sekelompok orang untuk saling memandang sebentar, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Ye Chen menyuruh mereka pergi, mereka benar-benar ingin melarikan diri dengan cepat. Tetapi setelah mendengar apa yang tampaknya dikatakan Ye Chen, mereka tidak berani pergi. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Ye Chen juga tidak akan membiarkan mereka mengetahuinya. Hal semacam ini harus seperti Xiao Yiqian, biarkan mereka mengalaminya sendiri. Jadi, orang-orang seperti Ye Chen masih di sana, dan Anda melihat saya dan saya melihat Anda tercengang. Jadi dia langsung berkata kepada orang banyak, dalam 3 detik, "Jika Anda tidak keluar, tetap di sini." Guyan melambai ke kerumunan dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah diampuni, "Ayo pergi." Keduanya juga ingin berjalan, tetapi kaki mereka sangat lemah. Awalnya, masih ada sisa kekuatan di kakinya, setidaknya dia hampir tidak bisa berdiri dan terhuyung-huyung ke depan. Tetapi karena dia sudah lama berlutut, kakinya mati rasa sehingga dia tidak bisa berdiri saat ini. Melihat semua orang telah pergi, keduanya sangat cemas hingga mereka menangis. Dewa perang tersedak dan berkata,
Tuan kedua, tolong bawa kami pergi. Tuan kedua, Gu Yanzeng memarahi dengan marah. Kalian berdua bajingan, kalian tidak bisa membunuh orang, dan jalan tidak akan hilang. Dewa perang tercekat dan berkata, Tuan kedua, aku benar-benar tidak bisa menggunakan kakiku. Bahkan jika aku bisa berdiri, aku tidak berani memintamu untuk membantuku. Sial, Gu. Yanzeng tersentak. Kemudian dia tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen. Berpikir pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi hari ini? Keterampilan apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa membuat dua tuan di bawahnya terlihat seperti ini? Tahukah Anda, keduanya biasanya ahli membunuh tanpa berkedip mata. Mereka menggunakan telapak tangan mereka sebagai pisau, dan mereka dapat memotong batangan baja setebal ibu jari mereka. Mengapa mereka bahkan tidak bisa berdiri sekarang? Tetapi dia tidak berani berpikir terlalu banyak saat ini. Prioritas utama adalah melarikan diri dari sini dengan cepat, dan kemudian membuat rencana jangka panjang setelah kembali. Jadi dia berkata kepada Gu Weiliang dan Gu Weiwang dengan kesal, Weiliang, Weiwang, kalian berdua bantu mereka. Keduanya tidak punya pilihan selain melakukannya, berjalan ke arah dewa perang dan penguasa alam, membantu mereka berdiri, dan terlatih-tatih. Guyan tidak berani mengancam Ye Chen lagi, tapi dia sudah memikirkannya di dalam hatinya, masalah hari ini tidak akan pernah berakhir, dan dia harus menemukan cara untuk memotongnya, dan kemudian meminta properti dari keluarga kakak tertuanya. Kakak tertua sendiri memiliki aset hampir 1 triliun yuan. Jika itu benar-benar jatuh ke tangan istri dan putrinya, keluarga Gu akan sangat menderita. Jadi, dia dengan sengaja berkata kepada Gu Yanzong dengan wajah gelap, Saudaraku, besok grup mengadakan rapat dewan. Sebagai ketua, Anda harus hadir bagaimanapun caranya. Pada saat itu, media juga akan hadir. Detail rapat dewan akan dirilis ke Komisi Pengaturan Sekuritas dan pemegang saham. Masalah ini sangat penting. Jangan lupakan itu. Namun, perusahaan induk di balik perusahaan ini adalah Grup Gu. Nilai pasar keseluruhan Grup Gu setidaknya 2 triliun yuan. Tetapi saham Grup Gu tidak eksklusif untuk keluarga Gu. Sebagian saham ada di tangan pemegang saham lain, dan sebagian saham dikeluarkan oleh perusahaan tercatat dan berada di tangan pemegang saham. Keluarga Gu sendiri menyumbang 51% saham Grup Gu, yaitu sekitar 1 triliun yuan. Dari 51%, 50% atas nama Gu Yanzong, dan Gu Yanzeng dan Gu Yangang masing-masing menyumbang 25%. Masuk akal jika ketiga bersaudara itu hanya memegang 51% saham, yang sejalan dengan rasio kepemilikan absolut. Selama mereka bertiga bersatu, Grup Gu akan sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Gu. Tetapi sekarang saudara kedua dan ketiga melihat bahwa bos Gu Yanzong akan mati, mereka sangat ingin merebut bagiannya. Sekarang Guyan melihat bahwa rencana akuisisi saham hari ini telah gagal, jadi dia akan terus menekan kakak sulungnya melalui rapat dewan besok. Kalaupun soal saham, dia tidak akan menyetujuinya untuk sementara, tapi besok dia harus dipaksa menyerahkan jabatan ketua kepada dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, sebuah negara tidak bisa hidup tanpa seorang raja, dan seekor naga tidak bisa hidup tanpa kepala. Dengan matriks industri Grup Gu yang begitu besar, tidak mungkin kehilangan ketua. Meskipun Gu Yanzong masih hidup, dia sudah sakit parah. Jika dia berobat, dia pasti tidak akan memiliki energi untuk mengatur urusan kelompok di masa depan. Jika dia tidak berobat, dia pasti tidak akan hidup untuk waktu yang lama. Jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk memaksa istana. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu menyerahkan posisi dan kekuasaan ketua. Kemudian dia perlahan merencanakan bagian dari saham di tangannya. Jika tidak berhasil, maka gunakan trik paling ekstrim untuk membunuh semua istri dan anak perempuannya setelah kakak laki-laki tertua meninggal. Dengan cara ini, bagian dari 3 keluarga mereka secara alami jatuh ke tangan mereka sendiri dan saudara laki-laki ketiga. Hanya saja dia tidak berani menggunakan metode ekstrim seperti itu dengan mudah. Karena bagaimanapun, Yanjing adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok,
dan banyak petinggi mengetahui situasi keluarga besar dengan baik. Pada saat itu, sekelompok orang di masyarakat top Yanjing akan mengetahui bahwa mereka telah membunuh keluarga kakak laki-laki tersebut. Kalau begitu, dampaknya pada keluarga Gu akan terlalu besar. Bagaimanapun, setiap lingkaran memiliki aturannya sendiri. Di lingkaran kaya Yanjing, siapapun yang berani membunuh saudara akan menjadi sasaran penolakan semua orang. Pada saat itu, aset, koneksi, status, dan reputasi keluarga Gu semuanya akan sangat berkurang. Karena itu, ia masih cenderung mengakali. Ketika Gu Yanzong mendengarnya menyebut dewan direksi, dia tahu bahwa dia ingin menggunakan dewan direksi untuk menekan dirinya sendiri. Sekarang menjelang akhir tahun, banyak perusahaan terdaftar mulai membuat ringkasan tahunan, merilis laporan keuangan tahunan, dan mengumumkannya kepada orang-orang di seluruh negeri. Sebuah perusahaan grup sebesar Gus Group tentu saja menarik perhatian semua orang. Dan sekarang saya sekarat, jika saya berpartisipasi dalam dewan direksi dan dilihat oleh orang-orang di seluruh negeri, kepercayaan orang-orang di seluruh negeri pada Gu Corporation akan sangat berkurang. Pada saat itu, saham pasti akan jatuh, dan pemegang saham pasti akan menghadapi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, bila saatnya tiba, direksi pasti akan menekan dirinya sendiri dan memaksa diri untuk melepaskan kursi ketua. Sebelumnya, ketiga saudara keluarga Gu bersama-sama memiliki 51% saham dan memiliki suara mutlak di dewan direksi, dan pemegang saham lainnya tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Tapi segalanya berbeda sekarang, dua adik laki-laki berselisih dengannya. Dia hanya memiliki 25,5% saham di tangannya, dan 25,5% lainnya ada di tangan kedua adik laki-laki ini. Jika keduanya tidak setuju dengan diri mereka sendiri, dan bergabung dengan anggota dewan lain untuk mengecualikan diri mereka sendiri, maka 25,5% saham mereka tidak cocok untuk mereka. Selama saham gabungan mereka melebihi 51%, mereka dapat secara wajar dan sah mendakwa diri mereka sendiri dan memaksa diri mereka sendiri untuk melepaskan jabatan ketua. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin dengan ekspresi muram, "Gu Yanzeng, aku tahu angan-angan apa yang kamu rencanakan, tapi jangan khawatir, selama aku, Gu Yanzong, bernafas, aku akan hadir di rapat dewan besok, tidak peduli ide apa yang kamu miliki. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil bersambung."